Walaupun Justru itu aku marah. sebagai warga negara Jerman, kris itu sesuatu yang sangat bagus. Di Jerman coba ada sesuatu kayak gitu. Di Jerman masih di tahun 2025 ini lumayan ribet kalau mau bayar sesuatu tidak Ribet. pakai cash. Baru-baru ini, pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyebut kris sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional mereka. Pernyataan ini Kenapa, muncul Pak? dalam dokumen resmi National Trade Estimate Report 2025, laporan tahunan yang biasanya hanya memuat keluhan perdagangan terhadap negara besar seperti Cina atau Rusia. Yang bikin heran, kok bisa sistem pembayaran lokal kayak kris masuk ke daftar itu? Jawabannya adalah pembayaran lintas batas. Indonesia kini tidak hanya menggunakan kris di dalam negeri, tapi juga sudah mulai mengintegrasikan sistem ini dengan negara-negara tetangga, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Artinya, sekarang pedagang, wisatawan, dan pelaku usaha di Asia Tenggara bisa saling bertransaksi langsung dalam mata uang lokal mereka masing-masing, tanpa harus menggunakan dolar AS sebagai perantara. Dan lebih dari itu, sistem ini juga mulai mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, yang selama ini mendominasi transaksi lintas negara dan membuat banyak negara bergantung pada sistem milik Amerika. Kondisi ini jelas membawa dampak besar. Marah Kalau ya buat Trump. kita ini efisien, buat Asia Tenggara, ini kemajuan. Tapi buat Amerika Serikat, ini justru dianggap sebagai ancaman besar. Karena kekuatan terbesar dolar bukan cuma dari nilainya, tapi dari statusnya sebagai mata uang global. Kalau semakin banyak negara mulai berdagang tanpa dolar, dan tanpa jaringan pembayaran global milik Amerika, maka pengaruh ekonomi dan politik AS ikut melemah. Inilah yang membuat beberapa analis internasional, termasuk dari Barat sendiri, mulai angkat suara. Mereka menyebut langkah Indonesia ini bukan sekadar inovasi teknologi, tapi titik balik sejarah dalam perubahan tatanan ekonomi dunia. Any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. How's that working out so far? Not very well, is Hmm. it? Because apparently, in addition to going well past the 150% in tariffs and still getting no change out of China, the US empire's big attempt to bully the BRICS nations into submission has not only failed but has descended into the realms of farce. Take Indonesia, for example, where the Quick Response Code Indonesian Standard, an Indonesian digital payment system that uses QR code technology, has apparently been singled out in the Office of the United States Trade Representative's 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers as a threat to US interests. Why is an Indonesian payment solution considered a threat to anybody, least of all the US? Well, because of a little something called cross-border payments. You see, Indonesia recently Cross-border integrated payment. QRIS with Malaysia, Thailand, and Singapore. Previously, the only way for these countries to interact economically was to use the US dollar as a bridging currency. Now, using this technology, they're able to transact with each other using each other's currencies and get real-time cash settlement into their local bank accounts in their local currency. The Philippines, Vietnam, Cambodia, Laos, and Brunei are also at varying stages of integrating the same payment system, and China, Japan, and South Korea are reportedly also looking to integrate their payment systems with Southeast Asia. This could turbocharge Asian commerce and aid the integration of Asia into the world's undisputed economic center. Now, if you're from Asia, Africa, Latin America, or anywhere else outside the imperial core, this is very good news. Economic multipolarity leads to growth and new opportunities for everyone. If you are the US government, however, and you oversee an unproductive post-industrial economy that is held up by an overvalued currency that maintains its artificial value through its use as a de facto global currency, this is very bad news. It means that not only are you about to lose your economic mainstay, but you're also about to lose the linchpin of your diplomatic power, the ability to impose trade sanctions and effectively weaponize your currency as a blunt force instrument to force compliance. In fact, the current US Secretary of State Marco Rubio has previously expressed this exact fear. Today, Brazil cut a trade deal with China. They're going to, from now on, do trade in their own currencies, get right around the dollar. They're creating a secondary economy in the world, totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them. We're learning something new from all of this.
But behind the wall of arrogance that has characterized the empire for so long, this is how the imperial sausage has always been made. Not by deploying any particular talent in innovation or efficiency or productivity, but by brutal gunboat diplomacy, forcing Asian countries at gunpoint to use your currency and effectively absorb your inflation, and forcing African countries also at gunpoint to import your corn and your frozen meat and your fruit juice, effectively destroying their local agriculture and handing over their food security to you. The emperor is finally naked. Loh, Amerika tiba-tiba kenapa anti-kris? Untuk kalian yang rajin baca berita pasti udah tahu kan, lagi ada Merugikan tariff katanya. dari Amerika ke Indonesia ya. Indonesia harus membayar banyak kalau mau impor atau ekspor barang-barang dari Amerika. Dan ada delegasi yang berangkat ke Amerika untuk ya ngomong dengan mereka, ngomong baik-baik gimana kita bisa turunkan tarif ini lagi. Amerika sebenarnya mau, tapi mereka tidak mau Indonesia masih pakai kris atau QRIS atau gimana namanya ya, QR code untuk Kris. membayar. Itu kenapa? QR, kalau di Indonesia QR ya, kris QR itu code. produk Indonesia Code. yang mereka tidak bisa kontrol. Mereka mau di Indonesia pakai Visa atau Mastercard. Lah kenapa? Ya kalau ada pembayaran pakai Visa atau Mastercard, perusahaan Amerika otomatis mereka punya lebih banyak kekuasaan untuk boykot sistem pembayaran kalau ada sesuatu yang mereka tidak suka, dan juga of course mereka itu membayar pajak di Amerika, jadinya itu double win untuk Amerika. Satunya mereka bisa boykot, kalau Indonesia ada sesuatu yang mereka tidak suka mereka cut aja semua sistem pembayaran, dan keduanya kan Ih, jahat mereka kan? dapat penghasilan dari Ih. pajak. Nah kalau kris mereka nggak dapat apa-apa, mereka tidak punya kekuasaan untuk boykot, Merugikan untuk potong, mereka gitu. untuk cut off pembayaran yang ada di Indonesia, dan itu juga nggak ada penghasilan uang keras ya, nggak ada penghasilan pajak yang masuk ke Amerika kalau Indonesia masih pakai kris. Walaupun Justru itu marah. aku sebagai warga negara Jerman, kris itu sesuatu yang sangat bagus. Di Jerman coba ada sesuatu kayak gitu. Di Jerman masih di tahun 2025 ini lumayan ribet kalau mau bayar sesuatu tidak Ribet. pakai cash. Harus pakai kartu, ya kartu ada fees, kartu ada minimumnya. Kalau pembayaran elektronik jarang ada, transfer pun tidak ada. Kalau di sini ya gampang, mau dimanapun, mau aku di warung Madura beli rokok pun kan bisa pakai kris. Nah jadinya itu Amerika Warung sangat-sangat Madura mau tidak beli suka rokok. Indonesia punya sistem pembayaran seperti kris. Siapa sangka, langkah yang kelihatannya sederhana ini, cuma pakai QR code buat bayar, ternyata bisa mengguncang tatanan ekonomi dunia. Dulu mungkin banyak yang memandang sebelah mata. Negara seperti Indonesia dianggap cuma bisa ikut aturan main dari negara besar. Tapi sekarang, lewat satu inovasi kecil, kita justru memulai perubahan besar. Kris bukan cuma soal kemudahan transaksi, tapi soal kemandirian. Ini jadi simbol bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa tergantung pada sistem global yang selama ini dikuasai segelintir negara. Perubahan ini mungkin datang tanpa suara, tanpa sorotan, tapi efeknya perlahan mulai terasa, dan dunia mulai sadar, Indonesia bukan lagi pengikut. Kita mulai memainkan peran penting dalam arah baru ekonomi global. Nah, kita lihat itu tadi ada bule yang mengatakan bahwa negara dia juga di Jerman nggak punya teknologi seperti apa yang telah digunakan pakai di Indonesia, yaitu kris, ada yang ya QR code untuk segala pembayaran, national QR code macam itulah. Kalau dekat Malaysia pun ada QR code national punya, jadi pembayaran tidak jadinya cashless gitu kan, mudah, ada e-wallet, ada boleh scan juga di QR dan sebagainya. Itu memudahkan untuk urusan pembayaran, nggak usah kita perlu bawa cash yang banyak gitu kan, udah ada di mudah aja pembayarannya guna QR atau ya e-wallet lah, lebih mudah begitu kan. Jadi ini pastinya akan membimbangkan dan membuat Amerika itu marah karena kita tidak lagi gunakan Mastercard atau Visa untuk membuat pembayaran. Jadi mereka itu akan mengalami kerugian yang teruk gitu kan, yang dahsyat gitu. Karena transaksi tidak berlaku, maka kita tidak ada pajak yang perlu dibayar kepada mereka. Justru itu mereka jadi marah gitu kan. Dan nggak apa-apalah kalau iya kita maju aja ke depan, nggak apa-apa, kita nggak bergantung gitu kan. Ternyata
sebenarnya teknologi ini kalau kita benar-benar memudahkan sebenarnya itu adalah langkah kelihatan yang nampaknya pada asal dasarnya itu sederhana, tapi ia telah kayaknya mengguncang ya, mengguncang ekonomi dunia gitulah, terutamanya Amerika yang kayaknya udah diam sendiri gitu kan. Kita ada juga dulu yang mengharapkan bahwa negara mereka Jerman itu juga seperti menggunakan QR untuk pembayaran, jadi memudahkan, nggak usah credit card, kartu yang perlu ada Mastercard, Visa dan sebagainya. Inovasi ini sebenarnya memberikan impact yang sangat-sangat besar untuk negara-negara luar yang mengharapkan bahwa kita masih lagi di era yang lama gitu, tapi kita udah modern dan alhamdulillah go international gitu kan, kita udah pakai teknologi itu diaplikasi dengan baik dalam masyarakat. Itu adalah kredit yang bagus, dan ini udah membuat negara-negara Uncle Sam dengan negara Eropa yang lain kayak ketar-ketir gitu kan. Dan alhamdulillah semoga negara Asia ini terus bangun dengan teknologi hebat dan memberi mereka itu merasakan mereka itu paling bagus. Kita buktikan bahwa Asia juga antara negara yang bagus, boleh bisa jadi atas dari Amerika, siapa tahu. Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana? Udah guna QR secara meluas kan di Indonesia, mudah aja pekerjaan kita, nggak usah ribet-ribet, bawa HP aja udah selesai. Oke, itu komen di bawah apa rasanya teman-teman telah menggunakan QRIS apa? Kris ya, QRIS lah, ya Allah, salah minta maaf ya. Kris di Indonesia kayak gimana kesannya? Tutup komen di bawah supaya juga bisa tahu. Ketemu lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.